Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas mengenai evidence-based persalinan. Pengertian evidence-based. Evidence-based artinya berdasarkan bukti, jadi tidak lagi berdasarkan pengalaman atau kebiasaan semata. Atau pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun manfaat dari evidence-based practice itu yang pertama sebagai keamanan bagi nakes karena intervensi yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi atau kognitif. Yang ketiga yaitu memenuhi tuntutan atau kewajiban sebagai profesional dalam memberikan asuhan yang membantu. Yang keempat yaitu memenuhi kepuasan pelanggan, yang mana dalam asuhan kebidanan klien mengharapkan asuhan yang benar sesuai dengan bukti dan teori serta pengembangan pengetahuan dan teknologi. Di sini ada contoh tindakan perilaku yang sudah dilakukan penelitian. Yang pertama itu ada menahan nafas saat mengerang. Jadi sebelum adanya evidence base, ibu harus menahan nafas pada saat mengerang. Jadi berdasarkan hasil penelitian, tindakan untuk menahan nafas pada saat mengerang ini tidak dianjurkan lagi. Dengan alasan karena menafas pada saat mengerang ini tidak menyebabkan kala dua menjadi singkat. Kemudian ibu yang mengerang dengan menahan nafas cenderung mengerang hanya sebentar. Dan selain itu membiarkan ibu bersalin, bernafas dan mengerang pada saat ibu merasakan dorongan akan lebih baik dan lebih singkat. Setelah adanya evidence base, ibu boleh bernafas seperti biasa pada saat mengerang. Selanjutnya itu ada pengaturan posisi persalinan. Jadi sebelum adanya evidence base, ibu hanya boleh bersalin dengan posisi terlentang. Setelah adanya evidence base, ibu bebas untuk memilih posisi yang mereka inginkan. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata posisi terlentang ini tidak boleh dilakukan lagi secara rutin pada proses persalinan. Dengan alasan yang pertama, bahwa posisi terlentang pada proses persalinan dapat mengakibatkan berkurangnya aliran darah ibu ke janin. Yang kedua yaitu posisi terlentang dapat berbahaya bagi ibu dan janin. Selain itu, posisi terlentang juga mengalami kontraksi yang lebih nyeri, lebih lama, dan trauma perineum yang lebih besar. Yang ketiga yaitu posisi terlentang atau litotomi juga dapat menyebabkan kesulitan penurunan bagian bawah janin. Yang keempat yaitu posisi terlentang bisa menyebabkan hipotensi atau sindrom supine hipotensi karena bobot uterus dan isinya akan menekan aorta, vena cava inferior serta pembuluh-pembuluh janin dalam vena tersebut. Hipotensi ini bisa menyebabkan ibu pingsan dan seterusnya bisa mengarah ke anoreksia janin. Yang kelima, lebih sulit bagi ibu untuk melakukan pernafasan. Yang keenam, membuat buang air lebih sulit. Yang ketujuh, membatasi pergerakan ibu. Yang kedelapan, bisa membuat ibu merasa tidak berdaya. Yang kesembilan, bisa membuat kemungkinan terjadinya laserasi atau robekan pada perineum. Dan yang ke-10 bisa menimbulkan kerusakan syaraf pada kaki dan punggung. Adapun posisi yang dianjurkan pada saat proses persalinan itu, yang pertama posisi setengah duduk atau duduk. Posisi setengah duduk juga posisi melahirkan yang umum digunakan di berbagai rumah sakit atau klinik bersalin di Indonesia.
Nah, posisi ini mengharuskan ibu duduk dengan punggung bersandar bantal, kaki ditekuk dan paha dibawa ke arah samping. Nah, keuntungan dari posisi setengah duduk atau duduk itu, posisi ini membuat ibu merasa nyaman karena membantu ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Alur jalan lahir yang perlu ditempuh untuk bisa keluar lebih pendek, kemudian suplai oksigen dari ibu ke janin berangsur optimal, dan gaya gravitasi membantu ibu melahirkan bayinya. Nah, adapun kerugian dari posisi setengah duduk atau duduk itu, posisi ini bisa menyebabkan keluhan pegal di punggung dan kelelahan, apalagi kalau persalinannya berlangsung secara lama. Nah, di sini ada contoh gambar posisi setengah duduk atau duduk. Nah, posisi yang kedua yaitu posisi lateral atau miring. Nah, biasanya dilakukan bila posisi kepala bayi belum tepat. Normalnya posisi ubun-ubun bayi itu berada di depan jalan lahir. Nah, menjadi tidak normal bila posisi ubun-ubun berada di belakang atau di samping. Untuk miring ke kiri atau ke kanan itu tergantung posisi ubun-ubun bayi. Nah, jika ubun-ubunnya itu di kanan, ibu diminta untuk miring ke kanan dengan harapan bayinya akan memutar. Posisi ini juga bisa digunakan bila persalinan berlangsung lama dan ibu sudah kelelahan dengan posisi lainnya. Adapun keuntungan dari posisi lateral atau miring itu, peredaran darah balik ibu mengalir lancar, pengiriman oksigen dalam darah ibu ke janin melalui plasenta tidak terganggu karena tidak terlalu menekan. Kemudian proses pembukaan berlangsung perlahan-lahan sehingga persalinan relatif lebih nyaman dan dapat mencegah terjadinya laserasi atau robekan. Nah, adapun kekurangannya itu, posisi ini membuat dokter atau bidan sedikit kesulitan membantu proses persalinan. Kepala bayi lebih sulit dipegang atau diarahkan. Bila harus melakukan episiotomi pun persalinannya lebih sulit. Yaitu berdiri atau jongkok. Nah, keuntungannya itu posisi ini menguntungkan karena pengarah gravitasi tubuh ibu tak harus bersusah payah mengejan. Nah, bayi akan keluar lewat jalan lahir dengan sendirinya, membantu mempercepat kemajuan kala dua, memudahkan dalam pengosongan kantong kemih, dan mengurangi rasa nyeri. Pada posisi jongkok, berdasarkan bukti radiologis dapat menyebabkan terjadinya peregangan bagian bawah simfisis pubis akibat berat badan sehingga mengakibatkan 28% terjadinya perluasan pintu panggung. Nah, adapun kekurangan dari posisi berdiri atau jongkok itu, bila tidak disiapkan dengan baik, posisi ini sangat berpeluang membuat kepala bayi cedera, sebab bisa meluncur dengan cepat. Agar hal ini tidak terjadi, biasanya disiapkan bantal yang empuk atau steril untuk menahan kepala bayi dan tubuh bayi. Dokter atau bidan pun sedikit kesulitan bila harus membantu persalinan melalui episiotomi atau memantau perkembangan. Nah, posisi yang keempat yaitu posisi merangkak. Nah, posisi merangkak sangat cocok untuk persalinan dengan rasa sakit pada punggung. Adapun keuntungannya itu, ibu merasa lebih nyaman dan efektif untuk menyerang. Mempermudah janin dalam melakukan rotasi, membantu ibu mengurangi nyeri punggung dan peregangan pada perineum belakang. Nah, di sini ada contoh gambar posisi merangkak. Posisi selanjutnya yaitu posisi menungging. Nah, keuntungannya itu mendorong kepala janin keluar dari panggul selama kontraksi,
Kadang-kadang dianjurkan pada posisi persalinan dini jika kontraksi sering terjadi dan untuk mengurangi nyeri pinggang serta mengurangi tekanan pada leher rahim yang bengkak. Nah, di sini ada contoh posisi mengungging. Nah, posisi yang selanjutnya yaitu berjalan-jalan. Posisi ini hanya dapat dilakukan bila ketuban belum pecah dan bila ibunya masih mampu untuk melakukannya. Posisi ini dapat menyebabkan ibu cepat menjadi lelah. Adapun keuntungannya itu menyebabkan terjadinya perubahan sendi panggul, dapat mempercepat turunnya kepala janin. Nah, selanjutnya itu tindakan episiotomi. Nah, sebelum adanya evidence, bidan rutin untuk melakukan episiotomi pada persalinan. Berdasarkan penelitian, tindakan rutin ini tidak boleh dilakukan secara rutin pada proses persalinan karena episiotomi dapat menyebabkan perdarahan karena episiotomi yang dilakukan terlalu dini, yaitu pada saat kepala janin belum menekan perineum, akan mengakibatkan perdarahan yang banyak di ibu. Nah, ini merupakan perdarahan yang tidak perlu. Nah, yang kedua yaitu luka episiotomi membutuhkan waktu sembuh yang lebih lama. Nah, setelah adanya evidence base hanya dilakukan pada saat tertentu saja. Nah, yang selanjutnya yaitu asuhan sayang ibu. Sebelum adanya evidence base, ibu bersalin dilarang untuk makan dan minum, bahkan untuk membersihkan dirinya. Setelah adanya evidence base, ibu bebas melakukan aktivitas apapun yang mereka sukai. Pada saat bersalin, ibu membutuhkan energi yang besar. Oleh karena itu, jika ibu tidak makan dan minum untuk beberapa waktu, atau ibu yang mengalami kekurangan gizi dalam proses persalinan akan cepat mengalami kelelahan fisiologis, dehidrasi, dan ketosis yang dapat menyebabkan gout janin. Sekian materi evidence persalinan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.